jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa ya. Temanya adalah ayah pahlawan tanpa jubah. Nah ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi, tadi ada pertanyaan sebelum iklan. Karena tadi Ustadz Maulana kita nggak bisa tanya, kita tanya sama Ustadz Syam aja deh. Ustadz Syam, ini ngomongin masalah ayah. Ustadz Maulana hari ini. Sensitif. Makanya saya mau nanya Ustadz Syam aja. Ustadz Syam, yang namanya anak ini kan kalau kecil ini masih nurut sama orang tuanya. Seiring perjalanan waktu yang namanya anak udah makin besar, dia punya pendapat sendiri, pasti akan ada yang terjadi namanya perdebatan. Mungkin dikarenakan zamannya sudah mulai beda, ya perbedaan zaman ini sangat mempengaruhi. Nah bagaimana dalam sudut pandang Islam ini, bagaimana seharusnya ayah ini berdebat dengan anak supaya tidak melanggar satu aturan satu sama lain lah istilahnya. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Tabi guruku Habib Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Dalam surah Maryam ayat 41 Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk mempelajari, melihat, membaca, mendengar daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kisah yang Allah tuangkan dalam ayat ini atau dalam surah Maryam ini adalah kisah seorang anak, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sedang berdebat dengan ayahandanya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibrahim alaihissalam berdebat dengan ayahandanya, pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tentu saja bisa jadi menyinggung perasaan ayahandanya, namun disampaikan dengan cara yang sangat lembut dan sangat halus. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada ayahandanya dengan cara pertanyaan. Maka dikatakan, apakah adab-adab anak berdebat dengan ayahandanya? Beradablah atau berdiskusilah dengan cara anak bertanya kepada ayahandanya. Maka ditanyakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya abati, wahai ayahku sayang. Bahasa yang sangat lembut. Biasanya dalam bahasa Arab, izin Habib, orang memanggil ayahandanya dengan mengatakan abah atau abi, ya abi. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memilih kata ya abi. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam memilih kata ya abati. Apa beda dengan abi dengan abati? Kalau abi bapakku, tapi kalau abati bapakku sayang. Ya abati, wahai ayahandaku sayang, yang kusayangi, yang kucintai, yang kuhormati, yang kumuliakan. Lima ta'budu, kenapa engkau menyembah? La yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat dan tidak memberikanmu apa-apa wahai ayahandaku. Maka gunakan bahasa yang lembut, yang tetap memuliakan dan bertanya kepada ayahanda. Bukan ujuk-ujuk langsung ngajarin ayah, bukan ujuk-ujuk langsung memvonis ayah, bukan ujuk-ujuk langsung menyalahkan seorang ayah, tapi dengan pertanyaan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan pesan-pesannya kepada ayahandanya bahwa inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Ya abati, wahai bapakku, datanglah kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Artinya ada petunjuk Allah padaku wahai ayah. Maka berikanlah penjelasan kepada ayahanda dengan cara yang lembut, dengan cara yang jelas. Kemudian apakah ayahanda Nabi Ibrahim marah? Tentu saja marah. Araqibun anta an alihati ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Oh Ibrahim, kalau kau enggak berhenti aku akan usir engkau. Bahkan aku rajam engkau wahai Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam ketika telah berdebat panas dengan ayahandanya? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Lembut sekali Nabi Ibrahim alaihissalam merespon ayahanda yang sedang marah kepadanya, yang ingin mengusirnya. Kata Nabi Ibrahim, salamun alaik, ya udah ayah, engkau yang benar, aku yang salah. Keselamatan untukmu wahai ayah. Aku akan berusaha memohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahandaku, karena Allah sangat baik kepadaku. Subhanallah, jangan pernah menyalahkan orang tua, berdebatlah dengan cara yang jelas dan halus serta lembut memuliakan. Masya Allah, ya kita sekarang nih ya pelajaran ya dengan kisah-kisah yang terdahulu. Betul. Ini harusnya sebagai orang tua
juga harus lebih open mind, lebih Masya terbuka pemikirannya. Kadang memang nggak selalu yang apa yang kita menurut kita benar ini benar selalu kan gitu kan. Betul. Mungkin dengan perbedaan zaman ini akan menjadi sesuatu yang salah kecuali kita bicara masalah tentang agama itu nggak ada tawar menawar untuk itu. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran, makasih banyak Ustadz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang pandangan Islam ini buat Habib guru kita nih. Ya seberapa besar sih yang namanya pengaruh kedekatan ayah dalam pembentukan karakter seorang anak. Nah kalau kita lihat zaman sekarang ini kan banyak juga nih yang tiba-tiba mendadak kehilangan ayah dikarenakan yang masalahnya pandemi. Mungkin ada yang kena sakit sampai meninggal dunia. Nah bagaimana caranya sebagai sosok ibu ini bisa menggantikan namanya sosok ayah. Supaya anak ini nggak yang namanya kehilangan atau karakter atau kepribadian yang seharusnya didapatkan dari ayah. Mohon izin penjelasannya Bib. Tafadhol Bib. Izin Ustadz Maulana Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahibul busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Pentingnya sosok ayah dalam membuat daripada karakter seorang anak. Ini luar biasa. Ingat, apa yang kita berikan kepada anak, apa yang kita didik kepada anak, apa yang kita tanam, itu yang bakal kita petik daripada hasilnya. Ingat, apa yang kita tanam, itu yang bakal kita petik hasilnya. Maka, tanamkan karakter yang baik. Tanamkan iman dan Islam di dalam diri seorang anaknya. Dan bagaimana jika seorang anak sudah tidak memiliki ayahnya, dan bagaimana seorang istri yang sudah ditinggal oleh suaminya, maka ketahuilah kamu yang sebagai seorang istri adalah wakil daripada suamimu. Karena seorang suami adalah pemimpin. Istri adalah wakil. Maka jadilah wakil yang baik. Jadilah wakil yang amanat. Didik anakmu. Teruskan perjuangan daripada suamimu. Dan yang paling penting jangan lupa. Tanamkan bekal untuk dikuburmu. Seorang ayah dan ibu yang sukses adalah ketika kamu sudah tiada, ada seorang anak yang rela mendoakan. Amin, Masya Allah. Jangan kayak sebagian orang, saya sedih. Ketika dia sudah meninggal, tidak mempunyai anak yang bisa mendoakan dia sebagai orang tuanya. Sampai pada saat ini anak mau ziarah ke kuburan bapak ibunya, bingung. Apa yang mau saya baca nih? Gak bisa baca Al-Quran, gak bisa baca Yasin, baca doa juga saya gak bisa. Akhirnya suatu hari saya lagi ziarah di pemakaman umum karena ada yang meninggal daripada salah satu murid saya lagi ziarah, ada anak muda datang. Kemudian dia ziarah tidak jauh dari tempat saya ziarah, di belakang saya. Saya lagi duduk lagi ziarah, tiba-tiba terdengar di kuping saya suara lantunan Al-Quran yang begitu indah. Cakep banget sampai saya penasaran, saya nengok ke belakang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Bukan suara dia. Ternyata itu suara MP3 surat Yasin ditaruh di atas kubur bapak emaknya. Bagus tuh kuburan bapak ibunya gak dicolokin headset sekalian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah hadirin, wal hadirat mustami'in mustami'at, inilah hati-hati dalam membuat karakter, dalam memahat tuh ibarat kita didik anak, kita lagi mahat. Apa yang mau kita pahat? Kalau kamu mau gampang nanti di dalam kubur tidak banyak mempertanggungjawabkanmu, jadikan anakmu anak yang soleh. Jadikan anakmu anak yang soleh. Dan bagaimana jika ada seorang anak yang bertanya, Ustadz, saya sudah tidak punya ayah, saya sudah tidak punya ibu, bagaimana saya berbakti kepadanya? Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal abara birra an yasilal walad udda abihi. Salah satu cara anak untuk berbakti kepada orang tuanya yang disebut dengan abiha, ini abihi bukan ayahnya saja tapi ibunya juga. Dengan apa cara dia berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah tiada? Dengan dia menyambung tali silaturahmi, ikatan yang sudah pernah dijalin oleh orang tuanya. Dan jangan lupa untuk mendoakannya selalu, terkhusus pada saat sholat yang 5 waktu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbain shaghira. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak ilmunya Habib ya. Jadi bicara masalah tentang orang tua yang sukses ini, membentuk karakter anaknya adalah orang tua yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Pada saat dia meninggal, anak ini bisa mendoakan terus. Iya, betul. Meringankan siksa kubur,
bersyukur ya, bisa mengangkat derajat orang tuanya. Ini Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Kita diingatkan lagi buat selalu mengingatkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam yang ada di rumah. Waktunya kita membacakan pertanyaan yang masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Iya, ini ada pertanyaan bagus banget ya dari Instagram dari @v_p9402. Assalamualaikum Ustadz, kenapa ya kematian ayah saya seperti bentuk trauma untuk saya? Berdosakah Ustadz jika saya setiap mengingat almarhum ayah saya selalu menangis sesegukan, padahal udah 9 tahun yang lalu. Kadang-kadang saya juga minta sama Tuhan biar ayah saya hidup lagi, karena dulu semasa hidupnya saya selalu jahat sama ayah saya. Saya melawan dan tidak pernah peduli sama penderitaan ayah saya. Ketika ayah saya sakit hanya sekitar 2 hari saya berjanji untuk membahagiakannya untuk kedepannya kalau dia sehat. Malah pergi untuk selama-lamanya. Gak adil banget Pak Ustadz. Saya belum sempat membahagiakan dia apalagi minta maaf sama dia. Bagaimana cara mengikhlaskan ayah saya Pak Ustadz? Kadang-kadang setiap ada masalah saya ingin mati saja biar jumpa sama ayah saya. Padahal hanya masalah sepele tapi entah kenapa saya menganggap kalau itu bentuk karma untuk saya karena saya jahat sama ayah saya. Saya ingin membahagiakan ayah saya Pak Ustadz. Tolong dijawab Pak Ustadz karena saya ngetik ini juga sampai saya nangis. Saya sedih setiap mengingat ayah saya. Dan setiap hal-hal yang menyangkut tentang ayah. Entah sampai kapan, terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin dijawab Ustadz Maulana. Nangis? Enggak, ini saya menghayati, membaca. Saya jawabnya pakai tausiah, enggak usah nangis ya. Iya silakan Ustadz. Izin Habib, Ustaz Sam. Satu hal buat kita. Buat semua jamaah dimanapun berada. Ayo naikkan imun, semangat. Hari ini 21 Rajab 1443 Hijriah. 39 hari lagi kita menuju bulan suci Ramadan. Amin. Satu hal buat kita kepada semua yang lagi kangen dengan ayahnya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Bagaimana caranya mengikhlaskan ayah yang sudah meninggal? Maka berbaktilah setelahnya. Ingat, berbakti kepada orang tua itu mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu masih bisa kita lakukan. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahku sudah meninggal, ibuku sudah meninggal. Bagaimana aku berbakti kepadanya? Masih bisakah saya berbakti kepadanya? Maka kata Nabi, doakan, doakan, doakan orang tua. Tadi sudah diajarkan, dipraktekkan oleh Habib tadi. Kita tadi waktu ceramah Habib tadi, Habib Sau kita di berceramah, kita langsung teringat suasana. Apalagi langsung kita tersenyum gara-gara MP3 itu tadi yang dicolokin tadi, ya Allah nggak jadi ya. Apalagi bersedekahlah dengan niat untuk pahala orang tua. Sedekah, apa salahnya kita bersedekah? Niatkan pahala orang tua dan ingat pahalanya tidak dibagi dua. Bapak dapat pahala, kita pun dapat pahala. Apalagi bersilaturahmilah kepada sahabatnya, kerabatnya orang tua kita. Mohon maaf, ada lagi yang bisa kita lakukan. Menjadilah anak soleh yang berilmu. Sekali lagi, berilmu, bersedekah. Jadi kalau anak soleh itu, kata Profesor Enu, ini gini, kayak segitiga. Anak soleh, berilmu, bersedekah. Karena kalau anak yang saleh pasti berilmu. Anak yang saleh itu pasti berilmu dan berilmunya pasti akan bersedekah jariah. Itu ya. Apalagi ada tahapan supaya bisa ikhlas ketika berpulang ke rahmatullah orang kita cintai. Maka bersabar, ridho dan syukur. Kok syukur? Bersyukur karena dalam hal ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berbakti kepadanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana, ya Allah atas penjelasannya ya. Karena kita bicara masalah tentang ayah ini memang gak pernah ada habis-habisnya. Tapi ngomongin soal ayah ini saya setuju. Kalau seorang ayah ini memang harus diberikan gelar pahlawan tanpa jubah. Nah tapi saya sama Ustadz Maulana ini sedikit berbeda. Apa bedanya? Iya, kalau saya mungkin bisa cocok ayah pahlawan tanpa jubah. Kalau Ustadz Maulana gak cocok.
Kenapa? Coba pada perbedaan. Lihat jamaah yang ada di rumah. Apa bedanya? Karena kalau Ustadz Beda Maulana, ketinggian ya? bukan. Kalau Ustadz Maulana adalah ayah pahlawan. Kalau saya tanpa selendang, kalau Ustadz dengan selendangan. Ya, ada pertanyaan gak nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah? Ya, ada 200.000 rupiah untuk sedekah subuh hari ini. Sedekah subuh hari ini. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Oke, itu aja pertanyaannya. Ya. Langsung dijawab sekarang ya. Ditunggu jawabannya, nanti akan diumumkan di segmen keempat. Dan kita akan cari siapa pemenangnya. Ya di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pokoknya berdoa.